Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah karunia nikmat yang diberikan pada kita. Kita masih bisa bangun dan kemudian menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan panutan, teladan utama kita dalam mengarungi kehidupan ini, supaya bisa sampai pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia, terhindar dari siksa api neraka. Karena jalan yang dibentangkan dan dipercontohkan beliau adalah jalan keutamaan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri beliau ada teladan yang utama, yang terbagus dan terindah. Tapi liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap bertemu dengan Allah, mengharap ridho Allah, dan orang-orang yang beriman dengan hari akhir, sehingga ingatnya kepada Allah itu lebih banyak daripada ingat pada yang lain. Karena biasanya hati manusia itu dipenuhi oleh apa yang dicintainya. Hati manusia itu dipenuhi oleh apa yang dicintainya, atau disibukkan dengan apa yang disenanginya. Ada orang yang sanggolatna amwaluna wa ahluna, sibuk karena urusan harta. Ada orang yang sibuk karena urusan keluarga. Ada orang yang sibuk karena urusan kekuasaan. Sehingga kesibukan itu mengisi ruang-ruang yang ada di dalam hatinya
tidak hanya mengisi tapi memenuhinya, sehingga ingatnya kepada Allah itu menjadi kecil, menjadi sedikit. Padahal barang siapa yang tidak ingat kepada Allah atau kemudian hatinya berpaling, lengah, lalai dari Allah, maka setan itu akan memandunya. Setan itu akan membimbing dan menuntunnya. Maka kalau sudah setan yang mandu, yang bimbing, yang nuntun, nah disitulah dia menjadi yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia melihat apa yang dikerjakannya itu sebagai yang baik, padahal itu adalah su'a amalihi, keburukan daripada perilakunya. Karena memang sudah dinampakkan indah oleh namanya setan. Ya, jadi maka hizbullah wa hizbus syaiton itu selalu bertolak belakang. Pasukannya Allah di dalam melihat hidup ini dengan pasukannya setan itu berbeda di dalam sudut pandang dan perspektifnya. Ya. Karena beda dalam sudut pandang dan perspektif itu, maka beda pula dalam mensikapi, ya, di dalam memperlakukan. Kalau hamba Allah melihat hidup ini adalah amanah, hidup ini adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah, tanfid ahkamillah, merealisasikan ketentuan Allah. Jadi orang-orang yang beriman dengan Allah itu dia selalu mengarahkan sudut pandangnya, titik pandangnya dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, apa yang diarahkan oleh Allah, sehingga fokusnya itu jelas. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, misalkan. Lihatlah bahwa kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan, kesenangan yang penuh dengan tipu daya, yang penuh dengan kesemuan. Seringkali jika kita tidak hati-hati di dalam merespon, mereaksi, di dalam mensikapi situasi dan kondisi yang berkembang di sekeliling kita, itu kita bisa keliru dan salah. Apa yang kelihatan hari ini adalah kenikmatan, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menyenangkan pada saat ini, hari ini. Begitu waktu berlalu, hari berganti, bulan pun berubah, ternyata kenikmatan itu berubah pula. Yang tadinya menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, ternyata selang beberapa waktu kemudian menjadi kesedihan, ya, menjadi kesedihan. Ya. Karena itu cara mensikapinya harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, sehingga kita tidak menjadi orang yang menderita karena salah di dalam mensikapinya. Contoh sederhana adalah anak, istri, dan keluarga. Itu kalau kita pikir di hari ini, itu merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan kita.
Tetapi selang beberapa waktu ketika Allah panggil, Allah ambil lagi gitu, untuk berpisah dengan kita menjadi menderita, kita menjadi susah, sedih ya. Hal itu terjadi karena memang jiwa kita belum mampu untuk kita tundukkan bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan ada di bumi ini sebenarnya adalah milik Allah. Kita hanya diberi hak untuk saling memberi manfaat, saling memberikan faidah. Jadi suami istri itu dipertemukan oleh Allah untuk saling memberi manfaat. Anak orang tua diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini untuk saling memberikan manfaat. Dan pada saat yang ditentukan, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jika dia berkehendak, maka kesempatan yang diberikan untuk bisa saling memberi manfaat itu kemudian ditarik lagi oleh Allah, diambil lagi oleh Allah. Nah, biasanya ketika hati kita tidak tertunduk, cara pandang kita itu tidak kita tundukkan dengan apa yang dituntunkan oleh Allah tadi itu, maka apa yang tadinya menjadi kesenangan dan kebahagiaan itu berubah menjadi penderitaan dan kesengsaraan. Demikian pula dengan harta kekayaan, demikian pula dengan jabatan kekuasaan. Semua itu harus dipandang sebagai anugerah, amanah yang mesti ditunaikan. Addul amanati ila ahliya. Laksanakan amanah-amanah itu supaya pemilik haknya itu bisa merasakan. Ya gampangannya ini jadi suami ya suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi orang tua yang baik, jadi anak yang baik. Artinya apa? Kehadirannya di tengah kehidupan itu dirasakan sebagai sumber rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesaat kemudian manusia itu kemudian berpisah satu dengan yang lain. Demikian pula ketika punya harta, ya bagaimana harta itu bisa difungsikan, dipandang sebagai wasilah, sarana prasarana untuk lebih takarub pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dikembangkan jiwa syukur, bisa untuk merasa bahagia dan selalu berbagi dengan kebahagiaan yang ia rasakan. Nah, itu bagi orang yang menundukkan cara pandangnya terhadap kehidupan dunia ini sesuai dengan Allah ajarkan, ya, apa adanya. Jika tidak, maka manusia ini akan cenderung menjadi orang yang dzuluman jahula, melakukan tindak aniaya yang berdasar pada kejahiliahannya, kebodohannya, ya, ketidakpahamannya terhadap kehidupan yang sebenarnya dijalani itu sebagai apa. Ya. Ya. Kehidupan yang sedang dilewati dalam dunia ini sebenarnya kehidupan yang seperti apa. Dan kalau sudah tidak sadar, tidak tahu seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, akan berfoya, bermegah, bermewah dengan kehidupan dunia ini, tidak mengindahkan, tidak peduli terhadap kiri kanan. Ya, yang penting senang. Kalau kadang-kadang ada
di tulisan kaosnya anak-anak muda itu, mumpung muda hura-hura, nanti tua jadi kaya, mati masuk surga. Itu kan slogan yang sangat ideal menurut nafsu manusia. Nah iso iku sek enom ngene iki ya ora dikata apa-apa. Apa yang diingini bisa dikerjakan. Ya. Ruwe mung seneng lan seneng. Ya. Tidak tahu orang tuanya lagi mengalami beban derita, harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih muda-muda itu. Sementara anak-anaknya prinsipnya ya mumpung muda kita hura-hura. Nanti tua kita jadi kaya. Mati masuk surga. Nah, enak kan? Ya itulah ilusi yang dibangun oleh cara pandang yang tidak sesuai dengan Allah berikan kepadanya. Memandang hidup cukup di dunia saja. Ya, yang penting senang. Bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar, sebagaimana allamal insana ma lam ya'lam, yang Allah ajarkan pada manusia itu, tentu dia tidak akan sampai kepada tujuan hidup yang semestinya. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, hendaklah engkau memberikan peringatan kepada kerabat engkau yang dekat-dekat itu, terhadap keluarga engkau yang masih dekat. Kitab ini memang kepada Kanjeng Nabi yang sudah tercerah-cerdaskan, yang diberi fatonah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah memiliki karakter siddiq amanah. Jadi Nabi itu punya karakter siddiq, jujur dan benar, punya karakter amanah, tanggung jawab, selalu memberikan apa yang menjadi hak orang. Kemudian diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sikap laku dan kecerdasan itu kemudian beliau ditugasi untuk tabligh, menyampaikan. Ya. Nah, di antara apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah apa yang difirmankan oleh Tuhannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu tidak sembarang ngomong, tidak sembarang berucap, tidak asal ceplas-ceplos. Cara awak dhewe ceplas-ceplos. Angger njeplak. Tapi yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak karena keinginan beliau sendiri. Sehingga terukur nilai yang ada di dalamnya. Di antara wahyu Allah itu wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, tidak cukup menjadi orang yang baik sendiri, tetapi butuh kawan, butuh teman. Maka berikanlah peringatan kepada keluargamu yang punya hubungan dekat dengan kamu, famili kerabat. Mulai dari itu, mulai dari lingkungan terdekat kamu, berikan peringatan. Ya, elingne, supaya mereka itu tidak keliru jalan dan mereka itu tidak mendapat bendu murka dari Tuhan. Maka ingatkan, hidup itu harus selalu berlandaskan tauhid Allah ilaha illallah wahda. Ya, hidup itu harus selalu berpusat kepada keyakinan bahwa kita hadir, ada yang menghadirkan, kita ada yang mengadakan. Kita di dalam kehidupan dunia itu tidak serta-merta karena keinginan kita,
Tetapi kita itu ada yang membuat, ada yang mencipta, ada yang menghadirkan. Dan kehadiran kita itu tidak main-main. Ya. Kehadiran kita itu tidak main-main. Ada tujuan utama. Tujuan utama itu dilakukan dengan cara membawa dirinya sebagai pengabdi Tuhan. Sebagai makhluk yang bertuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan fungsi utama itu dikerjakan dengan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Jadi kehadiranmu bukan mainan, tapi ada tujuan yang pasti, tujuan yang benar. Sebagai ibadur rahman, pengabdi Allah, dan sebagai khalifatu fil ardi, pemimpin di muka bumi ini. Maka peringatkan kepada mereka supaya menyadari bahwa baik buruknya suasana kehidupan yang ada di bumi ini sangat bergantung pada baik buruknya perilaku manusia itu. Makanya kita sering diajarkan ada teologi ekologi, bagaimana melihat alam ini kait kelindan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Adanya Sang Pencipta Tunggal yang Dia mencipta kita, menaruh kita di bumi, dititipkan di bumi agar bumi ini memenuhi fasilitas kebutuhan kita dengan baik. Tapi kita juga diamanati supaya ngerekso, apa ngerekso itu ya, merawat, meramut, memelihara terhadap bumi ini supaya bumi tidak mengalami kerusakan. La ta'sau fil ardi mufsidin, jangan gentayangan, mondar-mandir di muka bumi, bikin kerusakan, bikin kehancuran. Diingatkan dengan teologi ekologi bahwa hubungan yang baik, yang harmoni antara kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan bumi sebagai tempat diam kamu, tempat tinggal kamu, itu sangat menentukan terhadap kebahagiaan atau kesengsaraanmu. Jika kau perlakukan bumi ini dengan tidak bagus, maka bumi pun akan menjawab padamu dengan sesuatu yang tidak bagus pula. Ya. Maka fa'aksin kama aksana wa ilaika, berbuat baiklah kamu di mana saja bumi dipijak, langit dijunjung, ya, di mana saja kau berada, berbuat baiklah karena Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Fa'aksin kama aksana wa ilaika, berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan mensupport, mendorong, berkeinginan terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak suka, tidak cinta dengan orang yang membuat kerusakan. Berikan peringatan bahwa tanggung jawab sebagai manusia itu tidak ringan. Kita lihat bagaimana kerusakan yang terjadi akibat peperangan. Ya, sekarang ini di Gaza, gitu. Sudah berapa ribu korban manusia dan sudah berapa banyak fasilitas-fasilitas, dan kalau sampai terjadi penggunaan nuklir maka yang akan menanggung deritanya adalah bumi ini, bumi sing gak salah. Alhamdulillah. Maturnuwun, makasih. Nah, gorokane wong tua. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dengan teologi ekologi itu kita ditanamkan
Rabbi a'lamu bima ta'malun. Bahwa Tuhan yang mengatur, yang mencipta ini tahu apapun yang kamu kerjakan, tidak di tengah keramaian dan tidak pula di tengah kesunyian. Tidak ketika seorang diri atau bersama dengan kerumunan orang banyak. Allah tahu. Dan setiap yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka ingatkan kepada setiap kerabatmu, setiap keluargamu, supaya hidup ini berbingkai dengan tauhid yang lurus, yang benar. Kita juga diajari dengan teologi sosial, bagaimana relasi kemanusiaan itu tidak hanya semata berwatak manusiawi, tetapi juga bernilai ilahi. Jadi tidak hanya insaniat kemanusiaan, tetapi juga ilahiyat, berbasis kepada bagaimana kita memandang manusia itu sebagaimana Allah sebagai Tuhan pencipta manusia memberikan panduan untuk memandang keberadaan manusia di sekeliling kita, di sekitar kita. Di antara pandangan itu misalkan wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, dan rendahkan kepak sayap engkau terhadap siapapun yang telah mengikuti engkau dari orang-orang yang beriman. Bersikap rendah hati, rendah diri di hadapan orang-orang yang telah beriman kepada Allah, itu bagian daripada teologi sosial. Relasi kemanusiaan itu tidak akan sempurna jika tidak dilandasi dengan prinsip bahwa manusia memiliki kelebihan, keunggulan yang layak tidak hanya diakui tetapi dihormati dan didudukkan pada posisi yang semestinya. Yang itu kemudian menjelma menjadi sikap adil. Menjelma menjadi sikap adil, yakni wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Jadi kita mesti memahami, mengetahui bahwa setiap manusia itu punya kelebihan, punya keunggulan. Yang kelebihan dan keunggulannya itu kita taruh di atas kita, sehingga kita bisa untuk menghormatinya. Orang yang memiliki teologi sosial, dia tidak angkuh, tidak congkak, tidak sombong, tidak arogan di dalam menerima kehadiran orang lain. Dan tidak ada stigmatis, tidak ada perasaan dia lebih baik dari yang lain. Kenapa? Karena sikap watak manusia yang beriman itu menyadari bahwa setiap orang punya kelebihan. Dan setiap orang juga punya kelemahan. Ketika ada kelebihan yang dihormati, harapannya bisa menutupi terhadap kelemahan dan kekurangan yang dimiliki. Maka Kanjeng Nabi aja diperintah sebagai manusia yang paling unggul, paling baik, oleh Quran disebut wa innaka la'ala khuluqin adzim. Pada dirimu ada akhlak yang agung. Itu pun masih diperintah oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Apapun wujudnya orang itu, maka rendahkan dirimu di hadapan mereka. Ya. Rendahkan dirimu di hadapan mereka. Bahkan kalau di ayat yang lain itu Allah menyebut la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Jangan merasa lemah dan loyo. Jangan merasa nista. Jangan merasa tak punya apa-apa.
Sedangkan kamu adalah orang yang tertinggi, a'laun, tertinggi, in kuntum mu'minin, jika kamu menjadi orang yang mukmin. Jadi orang yang tertinggi kedudukannya itu adalah orang yang beriman. Makanya kemudian nanti inna akramakum indallahi atqakum. Iman itu kemudian mengangkat orang menjadi muttaqin. Dalam muttaqin itu ada namanya kesyukuran dan kesabaran, pandai bersyukur dan kuat tabah di dalam menerima ujian, sabar. Kenapa? Karena yadununa annahum mulaqu rabbihim. Orang yang sabar itu orang punya keyakinan kuat bertemu dengan Allah. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Totalitas kesadaran diri bahwa dia itu berasal dari Allah dan sekarang berproses bersama dengan kehendak Allah, dan ujungnya dia akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang memiliki keunggulan. Oleh karena itu Rasul Kanjeng Nabi pun diperintah wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu di hadapan orang yang telah beriman yang sedang menjadi pengikutmu. Jadi luar biasa. Nabi diperintah menghargai, menghormati keistimewaan orang yang beriman. Dan ngono kuwi kita kadang-kala sesama orang mukmin enggak bisa akur, enggak bisa rukun, enggak bisa saling hormat, saling asuh satu dengan yang lain. Padahal konsep dasarnya innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Nah, persaudaraan itu dibuktikan ketika ada kebutuhan satu dengan yang lain, kemudian muncul ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolongan atau bergotong royong. Jadi kalau ada orang mukmin kemudian tafrik, ya, kemudian bercerai-berai, ini berarti akar keimanannya perlu untuk dibenahi. Ya. Gara-gara masjid beda gak tegur sapa, ya. Gara-gara organisasi beda timbul penistaan satu dengan yang lain. Gara-gara partainya beda jadi masalah. Gara-gara pilihannya beda satu keluarga jadi berantakan. Berarti ini belum memahami bagaimana semestinya teologi sosial itu diterapkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Konsep ta'aruf ini belum menjadi kekuatan. Padahal memang Allah ciptakan kita berbeda-beda, laki, perempuan, bahkan suku, bangsa, ras, agama, kepercayaan, semua itu beragam. Konsep dasar yang diingini oleh Allah, pandanglah keragaman itu lita'arufu, dengan pengenalan yang baik, pengenalan yang semestinya, sehingga kamu menemukan keunggulan-keunggulan itu dan kemudian kamu akui dan kamu hormati. Sepanjang dia orang itu beriman, a'laun, dia pada posisi yang tinggi, hormati, letakkan pada kedudukan yang tertinggi itu. Nabi aja diperintah untuk merendahkan diri di hadapan pengikut beliau, orang-orang yang beriman. Subhanallah. Bagaimana seorang yang sudah menjadi rasul diperintah untuk bisa memposisikan diri tidak sampai kena penyakit sombong, congkak, karena merasa lebih dari yang lain. Jadi kesombongan dan kecongkakan itu lahir akibat dari merasa lebih baik dari yang lain. Maka ketika iblis itu mengatakan ana khair minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin, maka diperintah oleh Allah fahbitu, turun kamu dari tempat yang mulia ini. Ya. Jadi kalau melihat ini kemudian Nabi menyebut tidaklah orang tawadhu kepada orang lain kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ya. Ini terkait dengan
Bagaimana teologi sosial, relasi-relasi sosial dibangun atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab tadi itu, kemudian melahirkan sikap saling hormat, menghormati, saling harga menghargai, saling bergotong royong, dan ujungnya ada saling membantu satu dengan yang lain. Orang-orang mukmin terhadap mukmin lain itu menjadi aulia. Aulia itu penolong, pengayom, pelindung. Jadi siapa yang melindungi orang yang beriman? Ya mereka yang telah beriman itu. Ya. Lah kok ono bocah beriman kok bolak-balik digegeri tok misalkan. Ya ini berarti teologi sosialnya masih belum tepat. Ya. Nah, kalau gegernya itu dalam rangka untuk tawasobil hak, tawasobil sober, yaitu wajib. Karena untuk menjaga terbangunnya kehidupan yang berkeadaban dan berkeadilan, satu dengan yang lain sadar diri adanya kekurangan kelemahan, maka harus saling menerima terhadap nasihat satu dengan yang lainnya. Tadi itulah yang kemudian menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi teologi sosial itu mengajarkan tidak hanya welas asih yang dibangun di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan manusia atau dalam kehidupan kemanusiaan manusia secara universal, tetapi juga saling mengingatkan sebagai bentuk saling menolong satu dengan yang unsur akhaka dzaliman aw madluman. Kata Nabi, tolong saudaramu yang dianiaya atau yang menganiaya. Ya, bagaimana menolong yang menganiaya Rasul? Inha anhu, cegah dia dari perilaku itu. Ya. Makanya tawasobil haq, tawasobil sabr, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh ada kemungkaran kemudian dia tahu dia biarkan, berarti dia tidak punya teologi sosial. Kenapa? Karena akibat keburukan yang dikerjakan oleh manusia itu adalah dampaknya dirasakan oleh setiap manusia yang ada di situ. Makanya kan sering dikasih contoh. Ini biasanya Pak Gofur yang kasih contoh itu. Ibarat orang berada dalam satu sampan, satu perahu, kemudian ada yang bikin lubang kecil, kemudian yang lain tahu membiarkan. Maka lubang kecil lama-lama akan jadi besar, dan ketika besar sudah nggak bisa untuk ditolong. Maka tenggelamlah semuanya itu. Membiarkan perilaku mungkar pada hakikatnya adalah mengajak tenggelam dalam kehancuran. Maka kita mesti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak, ia mengubah dengan lisannya. Jika tidak, ia mengubah dengan hatinya, dan dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Maka konsep dasar teologi sosial keimanan ini adalah akar yang paling mendasar. Bahkan kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 pilar orang menjadi terbaik di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah menjadi pelopor kebaikan. Jadi pelopor kebaikan, orang yang meneladankan kebaikan. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar, menjadi penghambat, pencegah ya, terhadap kemungkaran. Jadi punya laku preventif terhadap perilaku-perilaku kemungkaran. Apunten. Iki arek-arek nom-noman iki supaya tidak tenggelam di dalam perilaku yang buruk. Ingat, Jember Lor ini termasuk penghasil narkoba terbesar. Makanya dijuluki kampung tangguh apa nggih, Pak? Bebas narkotika, ya narkoba. Karena ditemukan di Jember Lor ini terbesar, Pak. Ya. Lah kalau kita tahu itu, ini Pak Gofur, sesekali anak-anak ini dilihat ini, opo kok cek rodok aras-aras sentang ini, kok merem tok mripate. Esuk merem, awan merem. Ya toh?
sore merem. Iki ojo-ojo wis kenek. Nah. Luwe. Lah, itu namanya preventif. Gitu. Ada upaya pencegahan. Nah wis seru nek bolak-balik sing dipangan mung jemblem tok ae ya. Otomatis kan energinya kurang, tekor energi. Oh dikongkon giat ya ora iso, ditambah nutrisine Pak Gofur. Arek-arek iki sepekan sekali gawekno PMT apa itu? Makanan tambahan. Ya. Kalau saya di asrama itu makan 2 kali, menunya itu tidak bisa tidak tiap saat makan mesti ada karun fuk wa tempe. Masih ada kerupuk dan tempe itu masih ada. Nah, sesekali ikan itu, ikan laut, sesekali ikan daging. Itu ngenteni nek wis kira-kira oleh turahan kira-kira. Ibu masake oleh turahan kira-kira. Ya. Lah ngono kuwi disupport pokoknya jenenge belajar itu 24 jam. Mulai dari jam 3 wajib untuk sholat malam sampai nanti jam 1 ya toh, kita pulang dari sekolah istirahatnya 1 jam, setelah itu jam 2 masuk lagi ke sekolah sampai jam 5. Jam 5 berhenti istirahat, pulang mandi, kemudian apa namanya makan sore, makan waktu sore, makan, kemudian ba'da maghrib sampai jam 9 wajib belajar. 9 baru masuk di asrama. Lah ngono kuwi konsumsine ya pas-pasan. Ya, kerupuk, tempe, tahu, mabni, pancet iku terus. Lah otomatis agar wayahe jam 2 gilirane Pak Giman yang ngisi materi kebangsaan itu, atau dari pengadilan dulu Pak Agus, pengadilan agama, sistem peradilan agama. Waya diajari mesti ngene kabeh arek-arek. Ya tapi karena gurunya tahu kalau anak ini diforsir tenaganya dan juga konsumsi nutrisinya kurang, ya walaupun kesirep ya dibiarin. Yang diajari yang masih melek, anak 40 sing melek karek 10, ya 10 itu yang diajari. Yang kesirep tidak diapa-apakan. Makanya saya juga di sini kalau yang kesirep tak biarin aja. Bila perlu kemudian kita akhiri, kita tutup lalu pulang. Mas, ngonai. Teknologi sosial itu penting. Jadi kalau ada amar ma'ruf nahi munkar bukan enggak senang, tapi untuk membangun kebersamaan agar tidak sampai terjatuh dalam penderitaan kesejahteraan bersama. Monggo. Baik, alhamdulillah Nabi. Selanjutnya yakni tanya jawab kepada peserta yang bertanya seperti silakan. Alhamdulillah. Oh Pak Sis izin tadi ya. Nah, jadi karena Pak Sis izin maka tanya jawabnya ditunda. Gebon monggo. Baik, jika cukup segera kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.